Saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsur lah, terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu di menjelang akhir tahun, sehari menjelang akhir tahun ini ya, Mbak Agi, dan seperti biasa Anda tetap bersama kami dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya tahu banyak yang nunggu-nunggu, ini jadi enggak sih soal PPN 12% itu dibatalkan, terutama yang untuk yang kelas bawah lah begitu ya. Sampai sekarang belum ada tanda-tandanya sih, Mbak Agi ya. Iya. Pak Prabowo berapa hari ya? 2 hari yang lalu ya sempat mengumpulkan ketua-ketua umum parpol, diduga ngomongin soal itu. Tapi sampai Iya. sekarang juga belum ada kabarnya. Artinya ya kita masih menganggap bahwa akan ada kenaikan sampai setidaknya kita tunggu besok ya, karena kan berlakunya itu Betul. tanggal 1 ya, 1 Satu. Januari. Ini jadi kabar buruk, dan terus yang lain juga isinya juga kabar-kabar buruk semua, Mbak. Kalau saya lihat berita di media, ini beda banget ya dengan tahun lalu ya. Tahun lalu itu Iya. kita nggak banyak, akhir tahun tuh cenderung landai beritanya. Ini tahun ini akhir tahun tapi malah situasinya betul-betul kacau balau lah gitu. Dan yang sekarang banyak menarik perhatian publik itu saya lihat ada dua seenggaknya. Mungkin nanti Mbak Agi bisa tambahin tuh. Satu soal heboh, ternyata Harvey Mois yang sudah divonis sangat ringan itu, Iya. cuma 6,5 tahun itu sudah divonis ringan. Ternyata dia itu BPJS-nya ditanggung oleh pemerintah, oleh Pemprov DKI. Itu kacau bener. Dan jawabannya dari Kepala Dinas Kesehatannya itu juga ngaco banget, yang dia bilang bahwa ya kan mereka punya target untuk jaminan kesehatan itu mencapai lebih dari 95%. Jadi dia main hajar aja semua yang ada dalam daftar, nggak ada verifikasi, masukin, dan orang yang sudah korupsi triliunan dikasih lagi. Dan banyak, saya menduga ini banyak yang masih belum, yang justru punya kewajiban gitu ya, Mbak. Ini perilakunya ASN ini rata-rata memang kalau kerja pokoknya asal beres gitu, kerjaannya seolah-olah beres, tapi sebenarnya seperti apa evaluasi hasilnya dia nggak peduli gitu. Orang-orang seperti Betul. saya pun juga dapat, Mbak, PBI itu kan ngaco, padahal saya punya sendiri gitu, itu kan ngawur. Oke, itu satu. Yang kedua, saya kira soal yang rame itu sampai sekarang ini soal CSR yang Bank Indonesia itu. Kemarin kan kita nanya-nanya, siapa ini yang dapat CSR-nya itu? Karena ada 2 orang yang ditetapkan sebagai tersangka, dan ruang Gubernur Bank Indonesia kan digeledah oleh KPK, melibatkan Betul. Gubernur Bank Indonesia. Ternyata 1 orang itu anggota DPR yang terima CSR itu. Yang lebih mengejutkan, kemudian 1 orang itu nyanyi, bukan gua sendiri kok yang terima terima CSR. Semua anggota Komisi 11 itu terima. Dan kata Ketua Komisi 11, Musbahun, itu udah berlaku bertahun-tahun. Hancur. Ada lagi, Mbak, selain itu, Mbak? Sepertinya 2 itu saja, nanti kita Ya, sudah ya. banyak karena banyak cabangnya tuh Mas Iya, Hersu tuh. iya, oke, agak banyak beranak pinak. Oke, tapi sebelum kita bahas, Ya. saya baru dapat kiriman buku ya, satu buku ini. Bukunya ini Tapak Mualim, Syekh Ahmad Surkati. Ini Ahmad Surkati ini tokoh pergerakan nasional ya. Bahkan dia dianggap guru-guru dari para tokoh-tokoh nasional kita ini, karena beliau ini hidupnya tahun 1875 sampai 1943, dan menariknya ini dibuat dalam bentuk novel sejarah yang ditulis oleh Adi Amar, Mbak, dan penerbitnya Ikon Talitera. Ini Surabaya. Ini teman saya, Mas, atau saya manggilnya Beb, Adi Amar. Habib Adi Amar itu. Walaupun ini Bebnya bukan bukan Habib
Habib-habib seperti yang Habib-habib yang ada, bukan ya. Saya manggilnya saja Adi Amar, dan ini menarik ini bukunya karena Hmm. kita Mhm. bisa membaca sejarah itu dengan gaya novel. Biasanya kan orang kadang-kadang berat ya menulis baca-baca sejarah, dan saya senang sekali dengan beberapa teman, makanya sering saya promosikan kalau ada teman-teman yang menulis buku dikirim ke saya, kita Mhm. promosikan yang bagi waktu itu sebelumnya punya Mhm. Dr. Janus eh, ini yang kita Siahaan. ya Janus Mhm. Yaan, inilah sahabat kita. Kemudian ini juga teman Mhm. kita nulis. Jadi silakan nanti kalau teman-teman yang tinggal di Surabaya nih, apalagi kenal sama Mas Adi Amar, silakan tanya. Ini bukunya sudah terbit, menarik sekali karena Mhm. sebagai apa ya untuk reviewnya saja. Syekh Mhm. Ahmad Surkati ini adalah pendiri dari Al Irsyad ya, yang kelompok nasionalis Mhm. Mhm. Arab yang dulu ikut Mhm. berkontribusi terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, dan beliau Ya. itu guru spiritual dari para pendiri Jong Islami Tenbon. Ya, itu kan Mhm. sangat terkenal ya. Jong Islami Mhm. Tenbon ini kan sebenarnya anak-anak Indonesia Muslim tapi pendidikannya Belanda, yang Ya. secara keagamannya nggak mungkin pada waktu itu kurang kurang bagus gitu, dan Mhm. itu banyak muridnya yang di situ juga. Tapi ada juga yang memang tokoh yang kemudian jadi tokoh-tokoh Muslim terkenal seperti Muhammad Rum, Kasman Singodimedjo, Pak Nasir dan sebagainya, itu Mhm. adalah murid dari Ahmad Sukati. Silakan baca sendiri nanti, enak. Saya baru dikirimi dan saya dengan cepat membacanya ini, sudah dapat berapa halaman karena enak tulisannya di gaya novel itu. Iya, ya, karena Bang Adi Amar ini adalah seorang penulis juga ya. Dan tulisannya mungkin teman-teman ini sering membaca tidak hanya di kolom begitu ya, di kolom media, tapi juga di WA-WA seringkali di-share ya Mas Hersu, Ya. nama Adi Amar ini. Dan mungkin nanti bisa kita belum tahu ya itu dijual di mana untuk mendapatkannya dan sebagainya. Mungkin nanti Belum ada ya. akan Nanti kalau ada ya, penjelasan ya dari admin the record, nanti mungkin ada di kolom komen, bisa dipin lah nanti oleh admin gitu. ya. Mhm. Oke, nggak lagi. Mari kita lanjutkan apa ininya Mhm. perbincangan kita tadi. Mau pilih mana dulu ini? Dua-duanya menarik dan konyol dua-duanya menurut saya. Iya, iya, iya. Oke, yang trending dulu nih Mas Hersu, karena Hmm, memang ada dari kasus Harvey Muiz ini ada hmm, trending 300T, artinya 300 triliun. hmm, Itu selama beberapa hari belakangan hmm, trending, dan BPJS itu 2 hari ini trending, dan hmm, nama Harvey Muiz sendiri juga bertengger di situ. Jadi hmm. untuk satu kasus saja itu ada beberapa trendingnya. Jadi kalau dijumlahkan mungkin cuitannya itu sudah puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu yang memention untuk soal ini Mas Hersu. Nah, yang terakhir ini adalah soal BPJS itu tadi begitu. Jadi memang ini luar biasa ya Mas Hersu. Walaupun mungkin kalau saya menduga Harvey Muiz sendiri bisa Nggak, jadi dia tahu, nggak bisa tahu. jadi juga tidak Ya, ya. tahu begitu kan, bahwa dia ternyata penerima bantuan iuran atau PBI itu, BPJS PBI, yang artinya iurannya itu dibayarkan oleh negara atau oleh pemerintah gitu ya dengan APBD loh Mbak skema Yeni ya, tertentu. PBI itu ya. Di DKI. Jadi kalau siapapun pemilik TP di DKI itu dia akan disasar program ini begitu. Dan sepertinya ya Mas Heru, kalau kita telusur ke belakang itu kan memang ada program di pemerintah Pemprov DKI ketika itu, dan juga sekarang Jakarta ya masih terus berlangsung, bahwa untuk BPJS ini hanya dengan membawa kartu saja maka itu sudah akan bisa dilayani begitu. Jadi persyaratannya tidak rumit. Nah, dengan program tersebut, maka kemudian ini kok dinsosnya yang ngawur banget kalau menurut saya. Oke lah, dengan membawa kartu saja bisa dilayani, dan kemudian dia tidak menginginkan ada komplain. Kan kalau sudah dijanjikan seperti itu, biasanya masyarakat, saya udah bawa kartu KTP maksudnya ya, saya sudah bawa KTP kok ternyata tidak dilayani, bla 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 bla. Ya, tapi kan ada term and condition, ada persyaratan persyaratan Ya. tertentu di situ. Dan kemudian juga dari dinsosnya ini kan harusnya lebih teliti begitu untuk memberikan yang seperti ini. Kalau saya menduga Mas Hersu, kemudian ada banyak juga komennya yang di media sosial. Mereka mengatakan, jangan heran dia menyebutkan salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta Barat dan juga mungkin ada di Jakarta Utara, Mas Hersu. Itu di situ saya melihat orang-orang itu menggunakan BPJS yang belum tentu mereka bayar sendiri begitu. Jadi memang
ada juga yang memberikan kesaksian. Jadi saya memang sengaja tidak ikut BPJS begitu, dan kemudian orang yang tidak mengikuti BPJS itu langsung disasar, dimasukkan ke dalam PBI ini, penerima Hmm, bantuan hmm, iuran ini, hmm, tanpa ada konfirmasi begitu, hmm, tanpa melihat seluk-beluknya dia apakah berasal dari orang miskin atau tidak. Jadi artinya Harvey Muiz dan juga Sandra Dewi, istrinya, ini hmm, masuk ke dalam hmm. kategori fakir miskin atau kategori miskin Iya, karena dia betul betul. mendapatkan Hmm, bantuan untuk kelas 3 dan itu iurannya yang 30.000 sekian itu dibayarkan oleh Pemprov Pemerintah DKI daerah. lewat dana Iya. APBD. Dia tinggalnya di Luar mana ya biasa. ini? Dia ini warga Jakarta ya? Di Jakarta mana dia? Jakarta Barat atau? Iya, 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 Hmm, warga warga Jakarta. Ya, hmm, berdasarkan di sini ada alamatnya di Mas Hersu. hmm, hmm, hmm. Kita tidak mau spill, tapi ini bisa, walaupun kita blur ya, tapi di situ Hmm. ada alamatnya begitu. Ya, ya, ya. Artinya enggak Mhm. kita sebut kawasan sama apa kota mana? Kota Madia mana? Jakarta Oh, Barat. oh, oh, kawasan kawasan elit Mas Hersu yang Hmm, jelas. Ada oke. di kawasan elit. Dan ya ada lagi, tidak hanya saya lihat juga netizen banyak menduga ini seperti puncak gunung es nih. Betul. Kalau seandainya berarti akan, kalau seandainya ditelusuri bisa jadi banyak sekali orang-orang yang mampu, orang kaya yang menerima bantuan PBI ini lewat BPJS begitu. Hmm, Jadi hmm, berapa dana yang kemudian dihamburkan dengan hmm. tidak berguna. Kita bisa bayangkan orang-orang ini sebetulnya memiliki asuransi sendiri Iya. Hmm. yang yang preminya besar, dan kemudian juga mereka bahkan di covernya bisa berobat ke luar negeri untuk rumah sakit yang kelas 1 dengan kelas yang VVIP dan sebagainya begitu. Mereka tidak Hmm. menggunakan BPJS ini sebetulnya Ya, gitu. yang jadi masalah kan kalau kemudian orang-orang yang berhak malah tidak mendapatkan gitu dan Ya. kemudian katakanlah ini misalnya dia tidak tahu menahu dia dan keluarganya Hmm. dan kalau tahu menahu dia tidak akan gunakan itu karena ini kan PBI ini kelas 3 ya. Memang dia mau Ya. di situ dia menggunakan fasilitas kelas 3 pasti pasti tidak mau Mhm. gitu. Tapi ini kan yang jadi persoalan menurut saya adalah bagaimana cara kerja pemerintahan kita. Dari mana dinas-dinas itu ya, dinas-dinas di Mhm. pemerintahan seperti saya singgung tadi bahwa mereka ini pokoknya kalau kerja itu yang penting ya pokoknya kerja udah selesai apakah Ya, hasilnya seperti apa dan betul. syukur-syukur kalau mereka dapat sesuatu. Mhm. Banyak kan begitu rata-rata Ya, ya. Polanya betul. seperti itu bahaya banget. Saya sendiri seperti saya ceritakan saya terdaftar di PBI juga kan kacau kalau saya kemudian langsung protes kepada BPJS-nya begitu saya tahu diberitahu bahwa saya masuk situ loh. Ini kan Mhm. Mhm. bukan apa-apa kan sayang gitu dan buat saya itu jadi persoalan juga nantinya kalau terjadi apa-apa pada saya dan kemudian fasilitas Iya, kesehatan saya seperti betul. itu kan Mhm. jadi masalah. Kalau Harvey Mois ini saya kira satu kota Jakarta, misalnya Jakarta Barat gitu, yang ada Pantai Indah Ya, Kapuknya itu Jakarta Jakarta Barat, Selatan sih sebetulnya oh, Mas Jakarta Hersut. Selatan ya. Kalau di Kebayoran Baru misalnya itu saya kira mungkin satu kota saat dengan korupsinya dia bisa dibayarin semua kalau per bulannya dengan PBI itu, gitu ya. Iya, luar biasa banget ya. Jadi ini kita melihat ini adalah kinerja, ini masalah kinerja. Karena dari ketika dikonfirmasi kepada BPJS memang membenarkan bahwa Hmm, itu tercover. Tapi mereka pun mereka mengatakan bahwa data tersebut mereka dapatkan dari Dinsos, dari Dinas Sosial Jakarta begitu. hmm, Bukan berarti dia harus memverifikasi sendiri karena ini kan termasuk apa program pemerintah daerah begitu ya Mas Ersu, yang tentunya ditangani oleh Dinas Sosial apa namanya kota begitu. ya ya. Jadi ya, hanya sangat-sangat mengherankan, dan ini mengusik rasa keadilan masyarakat. Ini Betul. trending banget. Mhm. Dengan alamatnya saja kan mereka udah tahu sebenarnya. Kalau Betul, katakanlah itu sangat tolol, sangat bodoh, sangat goblok itu petugas itu. Tapi dari alamatnya aja dia harus tahu orang ini nggak pantas lah gitu ya. Segoblok-gobloknya itu ya. betul. Ini petugas Mhm. pasti dia akan tahu. Ini wilayah Mhm. mana, ini kawasan Jakarta, jalan apa, orang pasti tahu kan gitu kan. Betul. Ini memang Mhm. keterlaluan betul gitu ya. Apalagi kemudian dikaitkan dengan kasusnya Harvey Mois sendiri. Mungkin itu yang tambah Mhm. jadi rame banget kan ya Mbak ya. Kan Betul. dan ini Mhm. untungnya sekarang kan Kejaksaan Agung itu mengajukan banding kasus ini karena Iya. eh, Mhm. emang lucu dalam kasus ini malah hakimnya yang melihat bahwa ini terlalu berat hukumannya kemudian dipotong dari 1,5 tahun dan benar itu saya juga bolak-balik menyatakan kalau hukumannya 6,5 tahun itu maksimal paling dia 2 sampai 3 tahun dia bisa Mhm. Mhm. hanya menjalani itu ya karena apa karena Betul. ada potongan-potongan nanti ada remisi ada apa dan sebagainya dan ada proses asimilasi jangan lupa ya
Kalau udah dua per betul. tiga menjalani hukuman itu, dia bisa asimilasi gitu. Jadi keluar dari tahanan Mhm, kerja dan sebagainya. Dan ini yang juga banyak digunakan untuk sebenarnya dia harus kembali ke LP lagi, tapi dalam banyak praktek bisa dimainkan soal itu gitu ya. Orang jangankan mereka yang dapat asimilasi, yang masih ditahan aja bisa bebas keluar masuk kok LP itu udah bukan rahasia kalau mereka punya duit ya. Jadi mhm, bayangkan kalau kemudian tiba-tiba ini diperkirakan tahun berapa ini dia keluar? 2000 paling 2006, 2027 mhm, udah keluar keluar dari mhm, tahanan dan kemudian selama di tahanan dipastikan dia mungkin bisa dapat fasilitas seperti Setia Novanto yang jalan-jalan bisa ke toko bangunan mhm, atau yang lebih parah itu kan malah seperti istrinya Airin ya Tugu Agus Lawang mhm, sempat kedapatan malah memboking beberapa artis-artis muda gitu itu kan betul. itu betul-betul Mhm, rusak lah sistem hukum kita itu. Makanya mhm. saya lihat marahnya luar biasa di para netizen. Mhm. Iya, netizen ini marah luar biasa Mas Sersu, apalagi pada salah satu kesaksian ya, istri dari Harvey Muiz ini, yaitu Sandra Dewi, yang dia mengungkap bahwa selama mereka menikah, dia itu tidak diberikan nafkah sepeser pun begitu ya oleh oleh suaminya begitu Iya, kan. iya. Itu salah satu yang membuat mereka marah gitu. Karena itu sesuatu yang tidak masuk akal Mas Sersu Hmm, begitu. hmm. Walaupun memang Sandra Dewi ini adalah salah satu artis dengan bayaran mahal ya Mas Iya, Hersu. betul. Karena iya betul dia memang untuk artis itu dia levelnya tinggi lah. Dia berhasil apa memiliki pencapaian tersebut. Tapi tidak mungkin kalau seandainya dia memiliki suami dan kemudian tidak mendapatkan nafkah sama sekali sejak Hadiah mereka ulang tahunnya menikah aja begitu. waktu itu mobil Rolls Royce kan, Mbak? Iya dan hadiah ulang tahun untuk anaknya adalah pesawat jet gitu Iya. kan. Jadi beberapa beberapa tahun yang lalu itu kan ada sebuah konferensi pers dari Menteri Keuangan kita Sri Mulyani yang dia mengatakan menyinggung gitu ya. Dia terheran gitu bahwa ada loh di Indonesia ini yang anak kecil gitu masih balita. Kalau tidak salah umur anaknya waktu itu 2 atau 3 tahun. Tapi kata Sri Mulyani dia mengatakan dan anak ini mendapatkan hadiah itu adalah pesawat pribadi begitu. Dan itu sempat ramai Mas Irsu karena ada di akun media sosialnya Sandra Dewi. Jadi dia mengunggah pesawat jet tersebut dan kemudian di situ ada dirinya, suaminya, orang tua dan anaknya juga yang mendapatkan hadiah tersebut dan pendeta keluarga begitu. Dan di situ disebutkan bahwa pendeta tersebut memberkati pesawat tersebut, mendoakan lah ya begitu. Dan sempat ada tanggapan dari mungkin dari kerabat, teman dan sebagainya yang ikut senang gitu ya akan adanya barang tersebut, barang baru yang luar biasa tersebut dan kemudian semoga diberkati apa dan sebagainya. Tapi kemudian karena cukup ramai, kemudian udah di take down unggahan tersebut. Nah itu tapi kan banyak di capture dan orang sudah tahu kalau anaknya saja mendapatkan hadiah berupa pesawat, ya masa istri tercinta tidak begitu kan? Jadi ini memang Hakim Eko Arianto nih sebagai hakim ketua yang menjatuhkan vonis tersebut nih memang sekarang doxing habis-habisan oleh netizen Mas Hersu. Kasihan melihatnya, tapi kalau melihat perilakunya ya mau bagaimana lagi begitu kan? Doxingnya itu berupa misalnya sudah pastilah berupa data-data yang utama ya, nama, terus kemudian usia, terus kemudian alamat, nomor KTP begitu dan sebagainya, karirnya apalagi begitu. Yang sebetulnya hal itu ada ancaman hukumannya. Tapi kalau sudah ribuan orang yang mendoxing, bagaimana mau dihukum? Dan kemudian orang kan menelusur, kenapa sih alasan-alasan sehingga dia didoxing seperti itu begitu? Karena memang ini adalah hal yang sangat-sangat tidak masuk akal. Nah, soal tadi Mas Hersu mengatakan bahwa kapan ya diasumsikan kalau seandainya ini kan kejaksaan banding ya Mas Hersu atas vonis 6,5 tahun tersebut. Nah, tapi kalau seandainya memang nanti di tingkat banding, kemudian vonisnya akan tetap sama, ini netizen sudah membuat kalkulasi Mas Hersu. Jadi diperkirakan kalau dia vonis hukumannya 6,5 tahun penjara, maka dia akan bebas pada tahun 2027. Nah, kok bisa begitu kan? Artinya hanya sekitar 2 tahun lebih. Ya, di sini kalkulasinya adalah seperti ini, dikurangi masa tahanan 9 bulan, yaitu sejak akhir Maret 2024, di mana Harvey Muiz itu mulai ditahan, kemudian jadi sisa hukumannya tinggal 5 tahun 9 bulan. Kemudian dikurangi remisi dasawarsa, ya ini diberikan di hari kemerdekaan, setiap 10 tahun diberikan pada 17 Agustus 2025, itu sekitar 3 bulan. Jadi sisanya hanya tinggal 5 tahun 6 bulan. Dikurangi lagi remisi umum, yaitu tiap 17 Agustus, diberikan
tahun 2026 itu 3 bulan, tahun 2027 itu 4 bulan. Jadi sisa hukuman tinggal 4 bulan, 4 tahun. 4 tahun 11 bulan, 4 tahun 11 bulan. Kemudian dikurangi remisi khusus untuk hari besar keagamaan diberikan 25 Desember 2026 itu 1 bulan. Sisa hukuman 4 tahun 10 bulan. Kemudian syarat pembebasan bersyarat yaitu menjalani 2/3 hukuman pidana dengan sisa hukuman 4 tahun 10 bulan, maka 2/3 masa hukuman pidananya tuh tinggal 3 tahun 3 bulan. Dengan masa mulainya dia menjalani hukuman itu akhir Maret 2024, maka sesuai syarat tertentu tersebut tentang undang-undang tentang pemasyarakatan, maka si Harvey Muiz ini kemungkinan bebas pada 17 Agustus 2027. Dan kita tidak tahu nanti biasanya koruptor-koruptor seperti ini di dalam penjaranya pun juga bukan dengan fasilitas yang biasa-biasa saja. Itu sudah menjadi rahasia umum gitu kan Mas Bisa keluar Yerso. masuk, bisa alasannya sakit, alasan apa, macam-macam lah gitu. Iya betul. Dan kemudian ada lagi nih Mas Irsu, kita beritahu kepada pemirsa of the record. Ada lagi yang viral perhitungan dari Jerome Pauline. Si Jerome Pauline ini adalah salah satu influencer. Ini juga influencer yang sangat terkenal, pengikutnya tuh ada jutaan. Dan dia adalah salah satu dia ahli matematika begitu Mas Irsu. Jadi tidak sekedar influencer, dia ini memang pandai sekali matematikanya. Dan dia menghitung di situ hitungannya. Ini dia dengan memakai asumsi bukan 300 triliun. Dia asumsikan kalau seandainya korupsi itu hanya 1 triliun saja, maka di penjara selama 6,5 tahun itu dibayarnya 20 juta per jam. Jadi sama aja, dia diem aja dibayar 20 juta per jam. Dan kalau 300 triliun, ya tinggal dikali aja, per jam dibayar 6 miliar. Begitu. Tapi Gila. tentu saja 300 triliun ini Ya. kan Banyak orang ya. tidak Ya, banyak betul. orang, sekian orang begitu. Ya, ya. 1 triliun tapi harus dipenjara 6 tahun. Worth it atau enggak ya? Coba kita hitung. Oke, 1 triliun itu nolnya ada 12 guys. Jadi 1 kali 10 pangkat 12 gitu ya. Kita bagi 6 supaya kita dapat penghasilan per tahunnya. Sekitar 167 M. Jadi per tahun dapat segini. 1 tahun kan 12 bulan. Coba kita hitung ya. 167 dibagi 12. 13,9 M per bulan. Kita anggap 1 bulan 30 hari, maka kita bagi 30, 460 juta per hari. Kalau kita mau hitung per jamnya guys, kita bagi 24 jam ya, kan 1 hari kan 24 jam. Jadi 460 kita bagi 24, itu sekitar ya anggap aja 20 juta per jam. Jadi kalau misalnya dapat 1 triliun sama 6 tahun tapi harus dipenjara, per jamnya kali penjara dapat 20 juta rupiah guys. Menurut kalian worth it atau enggak? Kalau gini mah semua orang mau ya. 100 triliun Anda dipenjara selama 6,5 tahun. Kalau ini masih dirasa keberatan, Anda bisa ambil promo kedua. Korupsi 150 triliun, Anda cuma dipenjara 3,25 tahun. Ini pun kalau Anda merasa terlalu lama, Anda bisa ngambil promo ketiga. Korupsi 75 triliun, maka Anda dipenjara selama 1,625 tahun. Kalau ini pun masih dianggap terlalu berat, Anda bisa ambil promo 4 ya. Korupsi di harga 37,5 triliun, maka Anda akan dipenjara selama 0,81 tahun atau 8 bulan. Ini kalau masih dirasa berat, Anda bisa ambil promo ini. Nyolong uang negara 18,7 triliun dan Anda akan dihukum selama 0,406 tahun atau selama 4 bulan. Begitu juga seterusnya. Nah, ini silakan disimak. Ini promo akhir tahun daftar harga korupsi, maling beserta hukuman penjara. Mumpung murah kira. Ayo teruntuk para pejabat ya, silahkan korupsi. Ini promo akhir tahun. Terima kasih. Ini memang Luar betul-betul Indonesia itu ini kalau nggak dilakukan perubahan yang luar biasa, ini memang saya jadi teringat dulu ya slogan-slogan era reformasi, potong 1 generasi gitu ya. Kalau nggak dilakukan semacam itu berat ini karena mentalitasnya memang mentalitas korup semua gitu. Ya kita doakan mudah-mudahan Pak Hakim ini nggak ditangkap kayak hakim yang di Surabaya, kasus Ronald Tanur yang kemudian juga menggegerkan itu kan, karena kok malah divonis bebas kan pada waktu itu, mencolok banget sih gitu ya. Dan kemudian kejaksaan rupanya mendapatkan data-data itu, ya
Akhirnya dia yang ikut bersama-sama. Mungkin dia di sana nanti main gaple itu dengan para koruptor-koruptor yang lain, hakim-hakimnya. Mas Ersu sudah banyak yang mendoakan itu. Oh, banyak Jadi di media sosial, mendoakan. Gitu. ya, Hmm. sosial itu ramai betul yang mendoakan. Saya berharap berikutnya dia akan tertangkap OTT. Yang berikutnya dia akan mendapatkan kasus ini. Jadi seperti hal yang terjadi pada Ronald Tanur, karena ini sepertinya sesuatu yang tidak masuk di akal begitu kan. Seharusnya dia ini kan apa ya, membandingkan vonis ini dengan vonis yang lain kan Mas Hmm. Hersu. Seperti misalnya vonis kalau kalau menurut Pak Mahfud MD itu vonisnya Beni Cokro Hmm. seperti itu gitu. Dia kan bukan hanya ya, cukup besar juga, 39 triliun lah Asabri dengan apa tuh yang satunya lagi tuh Mas Hersu. Jadi dijumlahkan segitu, dan ternyata dia divonis seumur hidup dan juga dirampas asetnya. Begitu juga yang apa tuh KSP apa yang koperasi simpan pinjam itu kan Mas Hersu, sekitar 100 berapa? 106 triliun atau berapa, itu juga divonis 18 tahun begitu. Ya, ya, ya. Harusnya ini kan punya punya perbandingan begitu Ya. sebelum memvonis. Oke, satu hal lagi saya penasaran dia ditahan di mana ya Mbak ya, si Harvey Muiz ini ya. Kenapa? Karena setiap kali Hmm. tampil di persidangan kok dia masih kinclong betul gitu, sampai sisiran rambutnya juga masih Oh. kinclong. Coba bayangkan dengan sahabat-sahabat kita dulu yang ditahan ya, dia ditahan di Mabes Polri, seperti Sahkan Nenggolan, Jumhur atau Anton gitu. Ya namanya orang di tahanan ya pasti wajar lah wajahnya nggak sekinclong seperti itu. Tapi kalau Harvey Muiz tetap kinclong nih walaupun udah 9 bulan ditahan kan. Ya. Ya, dia kabarnya sih ditahannya di Rutan Salemba ya Mas Hersu. Tidak tahu Ah. kalau Sania sudah Hmm. pindah atau bagaimana. Tapi itu memang apa yang dikatakan Mas Hersu itu Hmm. sempat rame juga itu beberapa Hmm. hari yang lalu. Jadi Hmm. setelah dia divonis begitu Hmm. kan, kamera tetap mengikuti dia begitu kan, kamera moving, dan melihat bagaimana dia kemudian masuk ke mobil, padahal ada mobil tahanan, tapi dia ada mobil lain berwarna hitam yang ada di belakangnya yang menunggu dia. Jadi dan kemudian juga orang mempertanyakan kenapa dia masih tetap sepertinya kayak baru keluar dari salon gitu kan, kesannya tetap Iyalah apa ya itu. namanya, terawat betul begitu Hmm. kan, itu juga dipertanyakan, dan keberadaan dia yang tidak langsung diborgol kembali begitu, padahal kan statusnya ini masih terdakwa kan, diborgol dan kemudian masuk ke mobil tahanan, harusnya begitu, dibandingkan dengan yang terjadi pada Tom Lembong begitu. Orang membandingkannya, Tom Lembong ketika itu yang dimana videonya dan fotonya bagaimana dia diborgol dan kemudian dia dibawa dari satu tempat ke tempat yang lain, sesudah dia diperiksa itu kan dia langsung masuk ke mobil tahanan dan kemudian demikian ketat gitu dipepetnya. Begitu juga ketika itu dikatakan bahwa ketika ditanyakan kepada kejaksaan apa saja barang buktinya, masih dikatakan ya barang buktinya itu masih diselidiki seperti itu. Jadi belum ada barang bukti, dan kerugian negara sampai sekarang tidak disebutkan. Karena kerugian negara ya memang tidak ada begitu kan Mas Hersu. Kan Dan prediksinya, kenapa jadi prediksi cuman hanya dalam prediksi pada saja? 400 miliar pada waktu dia itu kerugian karena Betul. potensi pemerintah akan dapat Potensi, keuntungan. betul. Kalau ini kan udah jelas gitu. Mhm. Ya itulah memang Ini udah jelas, yes, yes. betul. Tapi Oke, perlakuannya berbeda sekali. yes. Jadi kita bisa melihat manakah yang ada nuansa politik, mana yang Nah, betulan pidana, mana yang tidak, seperti itu jadi begitu. di Indonesia itu lebih terhormat jadi koruptor karena sebenarnya kemarin rencananya mau ditunda damai, bahkan rencananya nanti kalau disuruh mengembalikan kan akan dimaafkan. Tapi untung kemudian karena rame sekali para netizen kan, kemudian Pak Supratman Andi Mhm. Aktas Menteri Hukum menyatakan dia wacana tunda damai dihentikan, dan Pak Prabowo juga kemudian memberikan klarifikasi, enggak, saya enggak ada memaafkan, tetap akan tindak saya minta dikembalikan hasil korupsinya. Enggak ada Pak yang mau mengembalikan kayak gitu. Mhm. Orang teks amnesti aja mereka nggak mau, apalagi yang hasil ngerampok ya. Oke, kita pindah Iya. ya Mbak Agi ya, pindah ke topik Mhm. berikutnya yang soal ini juga, ini nggak kalah serunya ini Mbak Agi ya, karena Mhm. sejak Mhm. kemarin-kemarin kan kita bertanya-tanya ini ada apa ini, kok sampai ke ruang Mhm. dari Gubernur Bank Indonesia digeledah dan sebagainya, dan seperti kita kata Ya. itu yang punya andil besar juga terhadap anjloknya kurs rupiah terhadap dolar, dan kemudian juga IHSG kita Betul. kan banyak yang merah dan terjun bebas. Itu kalau ya wajar, karena kalau ada ruang dari seorang gubernur Bank Indonesia Mhm. digeledah itu kan skandal serius banget gitu, dan ternyata ini kasusnya melibatkan seorang anggota DPR ya. Dari BI-nya ada nggak sih Mbak yang kedua orang tuh, di antara dua orang tuh siapa? Karena sebelumnya sempat dibantahkan oleh juru bicara bahwa udah ada ditetapkan oleh Mhm. kedua tersangka itu.
Iya kan itu dinyatakan juga ketika itu oleh Deputi Penindakan ya, Penyidikan ya, penyidikan dan penindakan ya. penindakan, Deputi Penindakan Ya, Rudi Setiawan ya Mas iya, Hersu ya, iya. bahwa ada 2 orang anggota DPR yang sudah menjadi tersangka begitu. Tapi kemudian, nah itu kronologi itu juga dicermati oleh masyarakat, Mas Hersu. Saya juga lihat itu di medsos. Bagaimana pada tanggal sekian, saya lupa tanggalnya ya, tapi di situ sampai kemudian per tanggal gitu disebutkan bahwa tanggal sekian itu dari KPK mengemukakan bahwa ada 2 tersangka dan 2 tersangka ini dari anggota DPR dan kemudian belakangan diketahui itu adalah Satori ini dari fraksi Partai Nasdem dan yang satunya lagi adalah Heri Gunawan, ini dari fraksi Gerindra, begitu Mas Hersu. Dan kemudian sesudahnya 1 hari kemudian itu ada pernyataan dari Prabowo soal bagaimana koruptor itu akan apa namanya, akan diampuni kalau mereka bertobat, tapi asal uangnya itu dikembalikan, bahkan bisa dikembalikan secara diam-diam itu kan, itu sempat ramai. Kemudian orang menghubung-hubungkan antara pernyataan Prabowo tersebut dengan di-spill-nya 2 orang anggota DPR tersebut sudah menjadi tersangka, yang salah satunya di mana adalah dari Gerindra. Dan tidak lama kemudian ada pernyataan gitu dari KPK yang mengatakan bahwa ternyata apa yang dikatakan itu tidak benar yang dikatakan oleh Deputi Penindakan tersebut, bahwa ternyata belum ada tersangka dalam kasus ini. Ini kan jadinya jadi orang bertanya-tanya kok bisa sih seorang deputi salah sebut begitu ya Mas Hersu dan kemudian ada dieliminir begitulah pernyataan tersebut ya, bahwa mereka itu Oleh juru diperiksa bicara sebagai lagi ya. oleh juru bicara begitu Tessa Mardika ya kalau tidak salah yang mengatakan. Nah, kemudian tapi di sini Satori itu kan memang belak-belakan. Satori ini dari fraksi Partai Nasdem ya, yang dia belak-belakan bahwa uangnya itu dipakai untuk melakukan sosialisasi di dapil tempat dia apa namanya, tempat pemilihannya begitu. Jadi untuk kampanye lah istilahnya. Nah, dia sendiri juga mengatakan bahwa ternyata seluruh anggota Komisi 11 ada berapa ya? Komisi 11 mungkin sekitar 45-an lah. Biasanya setiap komisi ada 40 sampai 50 begitu. Sekitar 45 orang itu semuanya menerima Mas Hersu. Ini kan sungguh-sungguh mengejutkan karena memang kita tahu Komisi 11 ini kan bermitranya adalah dengan lembaga dan juga kementerian gitu, keuangan apa masalah itu begitu, dan salah satunya mitranya adalah Bank Indonesia ini. Jadi mereka dia juga mengakui bahwa itu disalurkannya lewat yayasan. Jadi dari CSR Bank Indonesia ini disalurkan ke yayasan dan kemudian dari yayasan itu kemudian baru dibagikan. Kita kan lalu ingat ya peristiwa tahun 2008 ya Mas Hersu kalau tidak salah, itu yang kasus Bank Indonesia Oh, juga itu iya. yang lewat yayasan, yayasan pengembangan perbankan Mhm. itu yang kemudian ada sekitar 100 miliar kan ketika itu juga masih itu lewat yayasan juga diberikan kepada para petinggi BI yang ketika itu berkasus, yaitu untuk membayar pengacara dan sebagainya. Jadi kalau tahun segitu saja itu 100 miliar, tahun sekarang itu kira-kira berapa bagian dari CSR itu yang kemudian masuk ke kantong dari apa anggota DPR Komisi 11 tersebut begitu. Dan ini kan dana politik ini berarti Mas Irsu. Iya. Sosialis ini sekali, padahal kalau saya melihat program dari Bank Indonesia memang ada program bantuan seperti itu, begitu dijelaskan juga oleh Humas Bank Indonesia ya. Tapi di antara semuanya tidak ada loh politik itu, dan memang tidak bisa begitu uang-uang negara seperti ini kan uang rakyat juga untuk dana seperti itu. Biasanya adalah pendidikan, kesehatan, dan hal sosial yang lain, misalnya pembuatan toilet gitu ya, atau WC di daerah-daerah yang belum memiliki sarana kesehatan, kemudian pembangunan apa sekolah-sekolah yang rusak apa dan sebagainya. Jadi biasanya mengalirnya tuh ke situ, Mas Hersu. Mhm. Ya, dan ini memang kita tahu nih polanya digunakan itu, dan itu biasanya akan digunakan oleh Mhm, para mhm, anggota DPR itu untuk membangun proyek-proyek di daerahnya dan kemudian mengklaim bahwa ini loh ya, kerja saya mewakili dapil itu mendapatkan ini dan dengan harapan mhm, itu nantinya mhm. dipilih kembali. Yang dalam kasus ini Betul. saya nggak tahu apakah dipakai seperti itu. Kalau kan ini kemudian dibantah oleh Ketua Komisi 11 Misbahun ya, yang dia Mhm, menyatakan bahwa itu prakteknya sudah lama, tapi sebenarnya mereka itu tidak menerima duitnya. Jadi duitnya itu dari Bank Indonesia langsung ke lembaga-lembaga atau apapun yang menerima di daerah-daerah itu. Tapi tetap saja menurut saya agak aneh ada lembaga
seperti Bank Indonesia yang ini regulator untuk masalah moneter, kemudian ngurusin hal yang semacam ini itu apa sebenarnya kan nggak ada. Dan ini kita tahu itu pasti ini dana politik gitulah, supaya jangan diutik-utik lah oleh Komisi di 11 nih kalau ada macam-macamnya ya kita bisa omongin cincai baik-baik lah, karena kemudian pasti BI sudah ngomongkan kan dana CSR kami juga sudah disalurkan lewat kalian juga, jadi tolong bagus atur lah kira-kira gitu kan ya Mbak Agi ini. Ya, kurang lebih demikian gitu. Apalagi dikatakan bahwa ini untuk dana sosialisasi. Nah, loh, dana sosialisasi ini apa nih Iya, begitu? program Bank Kalau Indonesia dia ke daerah itu apa yang disosialisasikan untuk iya, sosialisasi harusnya itu program dari Bank Indonesia. Terus urusannya Bank Indonesia sama orang-orang di desa apa? Orang dia ini regulator keuangan negara kok gitu. Jadi ini sangat jelas sosialisasinya ya sosialisasi per Anggota anggota DPR. DPR itu begitu ketika mereka nyalek begitu ya. Dan kalau sosialisasi biasanya itu ya digunakan untuk mereka misalnya mengadakan diskusi, mereka mengadakan penyuluhan, terus ya bahkan APK itu termasuk sosialisasi dari nama mereka di Bukan dapil untuk Bank Indonesia masing-masing kan? begitu. Apa urusannya Bukan Bank untuk Bank Indonesia gitu? Indonesia. Iya. Betul. Jadi di situ walaupun ada dana atau Bank Indonesia sebagai sponsor, katakanlah demikian ya. Saya membayangkan kok mereka ini untuk mengerek elektabilitas mereka Oh masing-masing pasti. di Kalau itu lokasi pasti tersebut itu kan. udah itu ya. Iya, betul. Pasti kan. Jadi Tapi jadi apa ya dana urusannya Bank politik kalau Indonesia gitu seperti loh ya. ini. Ya. Kalau yang lebih Mhm, parah lagi kan kalau proyek dengan misalnya Kementerian PU dan sebagainya itu nanti mhm, bisa dapat itu Mbak dapat proyek ini di daerah ini gitu nanti siapa biasanya mhm. pengusaha setempat yang dapat dan sebagainya dan nanti itu akan ada dananya juga untuk anggota DPR itu jadi rahasia lah hal semacam itu gitu. Yang begini-begini yang Iya ya. mestinya dipanggil ke Majelis Kehormatan DPR bukannya memperjuangkan memprotes PPN 12% ini malah mau dilaporkan mau diperiksa oleh MKD gitu. Yang begini-begini yang harusnya prioritas ini yang bikin malu anggota dewan dan tidak menjaga kehormatan dan marwah dari DPR itu ya orang-orang seperti ini kan. Iya, jadi Mbak Rike Diah Pitaloka dari PDIP itu ya dilaporkan ke MKD karena Hmm. dianggap dia Memprovokasi, menolak 12% memprovokasi Pak. gitu ya, Ya. memprovokasi. Padahal Hmm. biasa saja. Hmm. Banyak sekali itu kalau di Gak media usah sosial ya hal diprovokasi yang seperti sudah turun itu. jalan Nggak usah. semua orang. Ya, Itu ya. masa mahasiswa yang kemarin demo menolak 12% diprovokasi oleh seorang Iya. Rike Diah Iya, Pitaloka begitu ya Mas Hersу itu. iya. Ini dan kita nyambung lagi ke ini sedikit lagi ya Mas Herssu. Ini lucu juga ya ada pernyataan begitu ya dari Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Deni Prakoso. Dia mengatakan bahwa memang ada istilah program sosial Bank Indonesia begitu PSBI. Nah, Ya. proses pemberian PSBI senantiasa dilakukan sesuai tata kelola yang benar, bla 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 begitu ya, apa namanya pembenarannya. Dan setiap awal tahun rapat Dewan Gubernur memutuskan tema atau arah dan prioritas dan komposisi alokasi anggaran per pilar PSBI. Nah, ini dia rapat Dewan Gubernur nih yang menentukan. Makanya tidak heran kalau seandainya ruang Gubernur BI Peri Warjio itu juga ikut diperiksa apakah hasil rapatnya begitu kan. Dan selanjutnya dalam tataran implementasi penyaluran bantuan sosial ditujukan kepada pihak yang memenuhi persyaratan. Nah, ini kabarnya dia mengatakan biasanya lewat yayasan seperti itu Mas Oh, bukan Herssu. syaratnya harus Dan anggota DPR gitu yang berhak menerimanya. ya, dan dikatakan juga bahwa BI akan melakukan verifikasi termasuk survei ke lembaga, organisasi, kelompok berdasarkan proposal yang diterima, begitu kan? Pekerjaannya Oh, kayak berarti gitu. ini mengajukan proposal dong Ya. ini. Ya, Dan untuk apa Bank Indonesia melakukan itu loh yang nggak ada urusannya. Coba deh baca lagi undang-undangnya Bank Indonesia. Memang ada urusan yang begitu-begitu. iya. Nah, Ya, ini CSR namanya apa? Corporate Social Responsibility, begitu tanggung jawab sosial dari ya corporate itu yang tanggung tentunya ke jawabnya masyarakat, ya begitu tanggung ya. jawabnya Bank Indonesia itu berat banget itu mengamankan Mhm. moneter kita gitu udah nggak usah tambahin yang lain-lain yang aneh-aneh itu udah biar urusannya Pemda atau apalah yang urusan untuk masyarakat kayak itu Departemen Mhm. Sosial lah yang ngurus kayak gitu. Oke. Iya. Oke Mbak Gia makin nggak jelas memang ini ya banyak sekali ya. Makin nggak jelas dan kita Ya. nanti akan lihat apakah ini akan berlanjut Nah ataukah itu dia tidak. yang Ataukah menarik ya. ya dan yang menarik juga apakah ini nantinya kalau di zaman Pak Jokowi ini bisa menjadi sandera ini Mas Oh iya Herssu, ya. apalagi seluruh seluruh Komisi apa 11. komisi itu menerima begitu kan. Tapi sanderanya pilih-pilih, belum Iya ya. tentu nanti dari partai ini atau dari fraksi ini nanti akan tersandera. Nah, sandera ini kita melihat
pola Oke. kepemimpinan dari Prabowo ini ke depannya. Oke Mbak Agi, kita mohon pamit ya. Sampai ketemu lagi insya Allah esok hari. Saya Hersu Benarif. Dan saya Agibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.